Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Mendapatkan keajaiban yang nyata. Semoga hari-hari yang lelah yang Anda lewati mendapatkan hasil yang maksimal. Tercapainya cita-cita, tergapainya impian, terlaksananya maksud dan tujuan, sampainya Anda kepada apa yang Anda cari, dan datangnya harapan kepada Anda, juga berkumpulnya dengan orang-orang yang Anda cintai. Salam alien, salam kopi hitam. Kopi hitam. Dalam sebuah perjalanan, apakah itu perjalanan lahir, perjalanan batin, petualangan lahir, perjalanan mimpi, perjalanan secara sadar, perjalanan spiritualkah, atau perjalanan impiankah, atau perjalanan sebuah tujuankah, perjalanan yang Anda jalani, perjalanan cintakah, perjalanan pekerjaankah, perjalanan apapun itu, perjalanan di dunia ini memang sulit diterka. Tidak mudah diprediksi. Susah diduga. Rumit untuk diramal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita di 1 detik, di 1 menit, di 1 jam, di 1 hari, di sebulan ke depan, di setahun ke depan. Semuanya penuh misteri yang membuat kita mesti berpikir, yang membuat kita mesti bertanya, yang membuat kita terpancing untuk memprediksi, yang membuat kita mesti terus berkarya dan berusaha, karena kita tidak tahu apa yang terjadi, kan begitu ya. Kita hanya bisa melihat dari pengalaman orang lain, dari pengalaman diri kita sendiri, melihat sebab akibat. Kita hanya bisa merenungi apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri dan orang lain. Kita hanya bisa membaca tanda dan simbol yang lumrah, yang umum, yang mungkin dimengerti. Kita hanya bisa mendengarkan cerita, nasihat, dan memang itu baik. Petuah, kalau begini nantinya begini, kan begitu ya. Dan itu baik, sangat baik. Kita mungkin akan mengandalkan intuisi dan firasat yang kita miliki. Itu modal kita. Atau dalam sebuah mimpi ya. Atau dalam keadaan sadar. Semuanya menjadi misteri. Gitu ya. Dan untuk zodiak Aries,
Jadi ketika itu menjadi misteri, ya, apa yang terjadi semua itu menjadi misteri, petualangan misteri, maka ada 3 hal yang mesti zodiak Aries perhatikan. Kenapa sih zodiak Aries mesti memerhatikan? Karena zodiak Aries ini zodiak yang utama, kardinal dan cocok jadi pemimpin. Juga zodiak yang memang, makanya yang pertama kan zodiak Aries dibukanya di musim semi kan begitu ya. Sehingga bisa menjadi contoh, zodiak Aries ini menjadi contoh bagi pengikutnya, bagi kaumnya, bagi bawahannya, bagi teman-temannya. Dan zodiak Aries ini cenderung bisa memotivasi dan bisa bersikap adil dalam berpikir. Juga memiliki keseimbangan antara lahir dan batin. Zodiak Aries ini bisa menyeimbangkan antara lahir dan batin, perasaan lahir dan perasaan batin. Ada perasaan lahir ya, ada kan, kalau gini kita es gini dingin. Itu lahir melalui lahir ya. Dan zodiak ini secara cermat bisa mempertimbangkan antara logika dan perasaan hati ya. Dan mewakili, bisa jadi ikon zodiak Aries ini. Menurut pandangan saya, mungkin pandangan Anda berbeda. Tidak apa-apa, mungkin saya salah, tidak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan oleh zodiak Aries ini, jangan sampai pertama jangan sampai ketika Anda mulia malah Anda jadi terhina. Jangan sampai kemuliaan Anda menjadi hina di hadapan pengikut Anda. Jangan sampai ketika Anda menjadi seorang yang mulia di hadapan mata pengikut Anda, bawahan Anda, malah tiba-tiba Anda jadi terhina. Pertama itu. Yang kedua, jangan sampai ketika Anda kaya, baik kaya secara lahir atau kaya secara batin, malah Anda jatuh miskin. Yang kedua itu, malah Anda jatuh miskin. Jangan sampai ketika Anda kaya, malah Anda jatuh miskin. Yang ketiga, jangan sampai ketika Anda memiliki ilmu, ketika Anda menjadi seorang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan yang sistematis, yang luas, yang rinci, malah Anda menjadi bodoh di hadapan teman-teman Anda, malah Anda menjadi hina, menjadi dungu di hadapan pengikut Anda, malah Anda menjadi tidak terpandang sebagai orang yang berilmu di hadapan pengikut Anda. 3 hal itu perlu Anda perhatikan. Jangan sampai ketika Anda menjadi mulia, tiba-tiba Anda menjadi hina di hadapan pengikut Anda. Jangan sampai ketika Anda kaya, tiba-tiba Anda menjadi miskin di hadapan pengikut Anda, di hadapan bawahan Anda. Jangan sampai ketika Anda menjadi orang yang berilmu awalnya, tiba-tiba Anda menjadi bodoh di hadapan pengikut Anda, di hadapan bawahan Anda, di hadapan teman-teman Anda, di hadapan kekasih Anda, di hadapan istri Anda. Jangan sampai begitu ya.
Sehingga kita agar tidak terjadi begitu, tidak terjadi malah menjadi hina asalnya mulia, malah menjadi miskin asalnya kaya, malah menjadi bodoh yang padahal berilmu malah dipandang bodoh. Agar tidak begitu, Anda mesti bisa menjaga diri dan memiliki prinsip untuk menahan. Menahan itu salah satu prinsip spiritual. Dalam perjalanan spiritual itu menahan. Makanya kan ada puasa ya dalam perjalanan spiritual. Kenapa kok bisa ada kemungkinan begitu? Ya karena dunia ini diliputi dengan kemungkinan. Bisa terjadi begini, bisa terjadi begitu. Sehingga mungkin Anda bisa ada perubahan di dalam diri Anda. Dan Anda mesti juga mengasihani orang yang seperti itu. Ada orang yang asalnya mulia tiba-tiba menjadi hina. Itu mesti Anda kasihani, beri kasih sayang. Ada orang yang asalnya kaya tiba-tiba menjadi miskin, itu mesti Anda kasihani, beri kasih sayang. Ada orang yang asalnya berilmu tiba-tiba dipandang bodoh, yang padahal berilmu di hadapan kaumnya tiba-tiba dipandang bodoh. Itu Anda mesti kasihani. Dan Anda doakan semoga kemuliaannya kembali, semoga kekayaannya kembali, juga semoga dia menjadi tetap dipandang jadi orang yang berilmu dan ilmunya kembali. Jangan malah dihinakan gitu ya. Nah, ini penting. Mengingat sebagian karakter zodiak Aries. Ini penting ya untuk diperhatikan oleh Anda. Terserah Anda, ini saya mengusulkan saja. Dalam konten ini saya mengusulkan apa yang saya ketahui, saya usulkan. Jika Anda tidak mau, tidak apa-apa, kan begitu ya. Saya usulkan agar Anda bisa memperhatikan diri Anda sendiri. Khususnya saya, tentu saja saya memperhatikan diri saya sendiri. Dan yang terjadi juga di pengalaman saya atau pengalaman orang lain kan begitu ya. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Kalau tidak ada ya tidak saya sebutkan kan begitu ya. Nah, ketiga hal tersebut perlu diperhatikan. Makanya dari itu kita jangan menggantungkan diri kita tuh kepada orang lain. Ketika kita menggantungkan diri kita kepada orang lain, kemungkinan kemuliaan kita akan tercemar dan terhina. Ketika kita mengharapkan, tidak berusaha, tidak bersyukur, kurang bersyukur, maka kemungkinan kekayaan kita akan malah menjadi kemiskinan yang kita rasakan. Makanya dari itu kita tuh mesti pandai untuk mengolah, mengatur, itu memanage. Itu begitu. Mengatur lahiriah, mengatur batiniah. Mengatur pergaulan, mengatur cara bersosial, di mana saat-saat kita harus berkumpul, harus menyatakan pendapat, di mana saat-saat kita mesti sendiri bertapakur, bertanya kepada diri sendiri,
Ada saat-saat kita untuk berbicara, ada saat-saat kita untuk diam, ada saat-saat kita untuk bekerja, ada saat-saat kita untuk beristirahat, ada saat-saat kita untuk berkecimpung dalam dunia luar, ada saat-saat kita untuk memerhatikan dalaman diri kita. Jadi ada keseimbangan. Kok yang berilmu bisa menjadi dianggap bodoh? Bisa saja terjadi dan itu banyak kemungkinan. Apa hubungannya dengan Aries? Karena Aries ini kan seperti yang saya bilang, ada keseimbangan dan memiliki ramalan kemuliaan askal jaudalah kemuliaan di masa mendatang. Dan ada potensi untuk kaya, hanya saja bagaimana kitanya mengatur, dan tentu saja ada takdir, ada ketentuan Tuhan yang mengatur juga. Nah itu tinggal kita jemput, tinggal kita mengolah, tinggal kita mengatur. Ketika ada potensi itu, bagaimana cara mengaturnya, kan begitu ya? Bagaimana cara mengatur itu semua agar kekayaan kita bertahan? Bukan kita mesti serakah, cara mempertahankan kekayaannya dengan cara memberi, kan begitu ya. Cara mempertahankan kemuliaan ya dengan cara kita menjaga diri. Cara mempertahankan kemuliaan dengan cara kita menjaga diri. Cara mempertahankan kekayaan dengan cara kita dermawan, memberi, itu akan kaya lahir, kaya juga namanya, kan begitu ya, namanya tuh terkenal kaya berarti dengan terus memberi ya. Cara mempertahankan kekayaan dengan cara bersyukur, itu cara mempertahankannya. Jadi saya dengan solusinya begitu caranya untuk mempertahankan semua itu. Cara mempertahankan ilmu dengan cara mengamalkannya. Karena jodohnya ilmu itu mengamalkan. Begitu ya, cara mempertahankan kemuliaan dengan cara menjaga diri, menahan diri. Cara mempertahankan kekayaan dengan cara memberi, bersikap dermawan. Betul kan? Coba Anda pikirkan. Cara mempertahankan ilmu dengan cara mengamalkan. Ilmu itu ketika tidak diamalkan ya tidak akan bertahan. Kekayaan juga ketika tidak kita sumbangkan, ketika kita tidak menginfakkan, ketika tidak bersodakoh, ketika kita tidak ingin memberi kepada orang yang membutuhkan, ya kekayaan itu akan ngorot tersendiri. Coba saja Anda. Walaupun Anda terkenal kaya, Anda malah dipandang miskin dan pelit ya ketika Anda tidak memberi. Begitu ya. Tapi saya percaya, makanya saya buat konten ini untuk Aries. Saya percaya kepada Aries. Hanya saya memotivasi, malu ya kalau buat memotivasi. Hanya saya mendorong, mengingatkan kembali begitu, mengingatkan kembali Jangan sampai ketika Anda mulia menjadi hina. Nah, cara mempertahankan kemuliaan itu dengan cara menjaga diri. Ada saat-saat kita mesti bertukar ide, gagasan. Ada saat-saat kita mesti bertanya kepada diri kita sendiri. Ada saat-saat kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kan begitu ya. Yang kedua, jangan sampai kekayaan Anda tuh ketika Anda kaya malah menjadi miskin. Nah, cara mempertahankan kekayaan Anda yaitu dengan cara memberi, bersikap dermawan. Ketika itu Anda akan kaya, akan kembali. Coba saja Anda memberi, coba saja. Tentunya memberi dengan ketulusan ya. Kok saya tidak tergantikan? Berarti Anda tidak tulus memberi. Kalau memberi dengan ketulusan pasti tergantikan. Dan tidak usah dibilang-bilang ketika memberi. Kecuali Anda memimpin suatu kaum, itu tidak apa-apa memimpin murid agar jadi contoh untuk murid Anda.
Ketika Anda menjadi seorang yang berilmu, saya yakin Aries ini memiliki pemikiran yang luar biasa ya, keren. Antara logika dan rasa tuh menyatu, bergabung, seimbang. Nah, ketika Anda menjadi seorang yang berilmu, jangan sampai Anda tuh dipandang bodoh. Sehingga Anda mesti menempatkan pergaulan Anda. Mesti menempatkan pergaulan Anda. Dan cara mempertahankan ilmu itu adalah dengan cara mengamalkannya. Jodohnya ilmu itu mengamalkan. Lahirnya ilmu, batinnya mengamalkan. Begitu ya. Sedikit saja uraian dari saya, mungkin ada yang bisa diambil manfaatnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Motivasinya dari dulu sampai sekarang, sampai nanti saya meninggal, semoga Anda semua tetap sehat. Jaga kesehatan, tetap semangat.